Ekonomi katanya baik-baik saja. PMI manufaktur tembus 53,8%. Penjualan mobil naik 12,2%. Retail tumbuh 6,9%. Kepercayaan konsumen di level 125,2%. Di atas kertas semuanya terlihat sehat, bahkan seperti sedang ngebut. Tapi, tunggu dulu. Kalau ekonomi sekuat itu, kenapa defisit APBN mau dilebarkan? Bahkan bisa tembus 4%. Kalau uang negara banyak, kenapa harus nambah utang? Hari ini kita akan bahas satu hal penting. Apakah APBN kita benar-benar kuat atau kita sedang menunda masalah besar? PMI manufaktur sering jadi indikator kesehatan industri. Angka di atas 50 artinya ekspansi. Tapi kalau kita lihat polanya, ada yang aneh. Setiap menjelang Natal, Tahun Baru, dan Lebaran, PMI selalu naik. Begitu momen itu lewat, PMI langsung turun tajam. April 2025 bahkan jatuh ke 46,7 alias kontraksi dalam. Ini bukan pertumbuhan struktural, ini musiman. Pabrik produksi mie instan, sirup, biskuit karena kebutuhan hari raya. Bukan karena ekspansi besar. Bukan karena ekspor meningkat. Artinya, ekonomi kita hidupnya musiman. Di luar itu, lesu. Masalah utamanya ada di daya beli. Kelas menengah tertekan, orang lebih banyak menahan belanja. Muncul fenomena yang cukup nyentil. Rojali dan Rohana. Rombongan jarang beli atau rombongan hanya nanya-nanya. Artinya aktivitas ekonomi ada, tapi transaksi minim. Ini sinyal penting bahwa ekonomi kita belum kuat dari dalam. Sekarang masuk ke inti masalahnya. Pemerintah membuka kemungkinan defisit APBN tembus di atas 3%. Bahkan dalam skenario berat bisa mencapai 4,06%. Padahal batas 3% itu bukan angka sembarangan. Itu pelajaran dari krisis 1998, bahwa utang berlebihan bisa menghancurkan ekonomi. Jadi ketika defisit mau dilebarkan, ini bukan sekedar angka. Ini soal disiplin fiskal dan kepercayaan pasar. Sekarang kita lihat fondasinya. Tax ratio Indonesia di 2025 cuma 9,31%, turun dari 10% di 2024. Padahal tahun 2014 sempat 13,75%. Artinya kemampuan negara mengumpulkan pajak makin lemah. Di sisi lain, beban bunga utang makin besar, sekitar 20,5%. Pendapatan negara habis hanya untuk bayar bunga. Belum pokoknya. Bayangin, dari setiap Rp100 yang masuk, Rp20 lebih langsung habis buat bunga utang. Ini alarm serius. Kalau defisit terus dilebarkan, ada 3 resiko besar. Pertama, crowding out. Pemerintah terbitkan banyak SBN. Bank dan investor lebih pasti beli itu. Akibatnya, kredit ke UMKM dan sektor real berkurang. Lapangan kerja seret, ekonomi makin berat. Yang kedua, tekanan ke rupiah. Kalau investor asing kehilangan kepercayaan, modal bisa keluar. Rupiah melemah, harga barang naik, inflasi makin terasa. Yang ketiga, daerah kena imbas. Transfer ke daerah bisa dipangkas, padahal ini penting untuk infrastruktur, irigasi, dan layanan publik. Kalau ini terganggu, ancaman ke swasembada pangan juga nyata. Sekarang kita lihat belanjanya. Program makan bergizi gratis, anggarannya Rp335 triliun. Ada usulan difokuskan saja ke daerah dengan gizi buruk, sehingga cukup 40 hingga 50 triliun rupiah. Koperasi Desa Merah Putih anggarannya Rp117 triliun. Bisa dibuat lebih selektif dan hemat ratusan triliun. Kenapa ini penting? Karena 2 program ini masuk kategori flexible cost, artinya
bisa disesuaikan tanpa merusak fondasi ekonomi. Memperlebar defisit itu memang menggoda. Kelihatannya mudah, tinggal tambah utang, program tetap jalan. Tapi resikonya besar, semakin banyak utang, semakin mahal bunganya. Dan kalau kepercayaan pasar turun, biaya utang bisa makin tinggi lagi. Ini seperti lingkaran yang sulit diputus. APBN yang sehat bukan berarti tanpa defisit, tapi dikelola dengan disiplin, jujur, dan fokus ke jangka panjang. Karena utang hari ini adalah beban generasi berikutnya, dan kita tidak bisa terus besar pasak daripada tiang. Kalau fondasi rapuh, sekuat apapun narasi optimisme tidak akan bertahan lama. Menurut kamu, defisit APBN perlu diperlebar atau harus tetap dijaga ketat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, like dan share video ini, dan jangan lupa follow Infobank TV biar makin melek ekonomi dan keuangan.